Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Bedila dengan nomor NIM 24411000058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Bu Sofia Hardi, Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IPv4, Unicast, Broadcast, dan juga Multicast. Sebelum kita menjelaskan tentang IPv4, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu IP address. IP address adalah label numerik yang dimiliki setiap komputer, ponsel, laptop, ataupun gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Dengan adanya IP address ini dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan IP address di jaringan yang sama. Dan selanjutnya adalah pengertian dari IP statik dan IP dinamik. Apa itu IP statik? IP statik adalah IP tetap atau IP-nya tidak berubah-ubah. Sehingga untuk menggunakan alamat IP ini kita harus memasukkan alamat IP secara manual. Penggunaan IP statik biasanya digunakan untuk bisnis bagi perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah untuk memudahkan perbaikan jika ada kesalahan dalam jaringan tersebut, karena IP yang dipakai tetap tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah IP dinamik. Apa itu IP dinamik? IP dinamik adalah IP yang dapat berubah-ubah karena IP ini didapatkan dari sistem DHCP. IP DHCP lebih banyak digunakan jika kita berlangganan layanan internet. IP dinamik yang Anda dapatkan atau dipinjamkan sementara oleh Internet Service Provider atau ISP bertujuan agar pengguna dapat terhubung otomatis ke jaringan tanpa memasukkan alamat IP secara manual. Selanjutnya adalah versi IP address. IP address terbagi menjadi dua versi, yaitu alamat IPv4 dan juga alamat IPv6. Alamat IPv4 adalah sebuah alamat IP yang memiliki panjang angka sebanyak 32 bit yang dipisahkan sebanyak 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 angka. Inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. Yang kedua adalah alamat IPv4. Alamat IPv4 adalah sebuah alamat IP yang memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan referensi desimal dari 16 angka biner. IPv4 terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas A. Rentan angkanya yaitu 0.0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP adalah 16.077.777.216. Jumlah maksimal jaringan 128. Kelas B, rentan angkanya adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP-nya adalah 1.048.576. Jumlah maksimal jaringannya adalah 16.384. Untuk kelas C, rentan angkanya ada 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP-nya adalah 65.536. Jumlah maksimal jaringannya adalah 2.097.152. Selanjutnya adalah kelas D. Rentan angkanya adalah 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255.
jumlah maksimal alamat IP-nya tidak didefinisikan, jumlah maksimal jaringannya juga tidak didefinisikan, dan yang terakhir adalah kelas E. Rentan angkanya adalah 140.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP-nya tidak didefinisikan juga, jumlah maksimal jaringannya tidak didefinisikan juga. Network ID adalah bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di mana komputer atau device tersebut berada, sedangkan host ID merupakan server, menunjukkan server, router, workstation, dan host TCP/IP lainnya yang berada di dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya adalah gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lainnya, entah satu atau lebih, menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Di sini saya akan menunjukkan cara menghitung host ID, network ID, broadcast address pada IPv4. Contoh, saya memiliki IP address 192.16.1.0/25 dengan subnet /25, berarti IP tersebut jika dibinarkan menjadi oktet pertama satunya 8 kali, oktet yang kedua satunya 8 kali, oktet yang ketiga satunya 8 kali, dan untuk oktet yang terakhir, oktet yang keempat, satunya ada 1, terus nolnya ada 7. Untuk menentukan network ID adalah 2 pangkat X. Yang dimaksud X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir. Maka hasilnya adalah di sini satunya binary 1 pada oktet terakhir cuma ada 1, sehingga 2 pangkat 1, sehingga terdapat hasilnya adalah 2 network ID. Sedangkan cara mencari host ID adalah 2 pangkat J min 2. Yang dimaksud 2 pangkat J adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir. Nah, nolnya tadi ada 7. Dan min 2 adalah IP yang digunakan network ID dan broadcast ID, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7 min 2 sama dengan 128 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 126, sehingga terdapat 126 host per subnet. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Tadi hasilnya adalah 2 network, berarti ada 2 jaringan. Untuk network yang pertama atau jaringan yang pertama mempunyai network ID 192.168.1.0. Jumlah host per subnet adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Broadcast address-nya yaitu 192.168.1.127. Untuk network yang kedua atau jaringan yang kedua adalah mempunyai network ID 192.168.1.128 dengan jumlah host per subnetnya 192.168.1.129 sampai IP 192.168.1.254 dengan broadcast address-nya yaitu 192.168.1.255. Yang selanjutnya adalah metode pengiriman data unicast, broadcast, dan multicast. Yang pertama adalah unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point to point. Dengan kata lain, pengirim data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua adalah broadcast. Broadcast merupakan suatu metode pengiriman data dengan tujuan semua alamat IP yang berada
dalam satu jaringan. Broadcast merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Untuk yang ketiga adalah multicast. Multicast merupakan suatu metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Untuk contohnya, ini. Di sini saya akan mempraktekkan unicast. Unicast tadi adalah jaringan point to point. Di sini saya akan mengirimkan paket router ke PC2. Router akan mengirimkan paket ke switch, terus diteruskan ke PC2, nanti dikembalikan lagi ke switch, dan dikembalikan lagi ke router. Nah, ini adalah yang dimaksud point to point. Untuk yang broadcast, kita masukkan dulu destination IP-nya, kita masukkan IP broadcast. Router akan mengirimkan paket ke switch, dan switch akan mengirimkan paket ke semua device, dan dikembalikan lagi ke switch, dan dikembalikan lagi ke router. Untuk yang multicast, paket dari router akan dikirim ke switch, dan switch akan mengirimkan ke dua laptop. Paket akan dikembalikan lagi ke switch, dan dikembalikan lagi ke router. Itu adalah multicast. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.